matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik atas berkat-Mu untuk hari ini. Kami boleh bangun Tuhan dari tempat tidur kami, memuji, memuliakan nama-Mu untuk hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau Tuhan memberikan hikmat daripada Engkau untuk kami. Biar kami boleh Tuhan mengerti isi firman-Mu nanti. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Adik-adik, hukum Taurat kita minggu ini diambil dari titah ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Kita sama-sama doa hukum Taurat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ului hamu harajani debata, roh dohot hati gorana, tabahodon nama odeng Tuhamu. Haleluya, haleluya, Ayo adik-adik, kita berdoa, doa pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh
Epistel kita hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan dan pemelihara. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, warta kita minggu ini yang pertama, yang ulang tahun dari tanggal 21 sampai 29, Amang Pendeta, Kakak GSM, dan Amang Sintua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik, panjang umur, sehat selalu. Yang kedua, waktu beberapa bulan yang lalu kita sudah bagi celengan. Yang belum dapat celengan boleh diminta dari kakak kelas masing-masing. Tapi jangan lupa tetap diisi mulai sekarang. Oke? Diisi ya adik-adik. Yang ketiga, persembahan. Walaupun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, tetap kita mengumpulkan persembahan dan dikasih sama Amang Sintua week masing-masing atau dikirim ke rekening yang sudah dibagikan gereja. Oke? Sekian warta kita adik-adik. Selamat beribadah. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus yang baik. Atas berkat-Mu kami boleh ibadah Tuhan, mengikuti ibadah kami. Walaupun kami masih ibadah di rumah kami masing-masing, kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan warta untuk sekolah minggu kami untuk minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang berulang tahun minggu ini, biarlah Engkau selalu menyertai mereka, berikan umur yang panjang dan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 50 ayat 15 yang berbunyi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Demikian ayat hafalan minggu ini adik-adik. Segera dihafal dan di-share di grup masing-masing ya. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berfirman-Nya Engkau, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan minggu ini diambil dari Matius 14 ayat 25 sampai 32. Nanti Kak Rugun sama Kak Sam akan membacanya ya adik-adik ya. Kak Rugun mulai dari ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika rasanya tiupan angin, takutlah ia. Mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayo adik-adik, kita saksikan video berikut ini. Di atas danau, awan yang gelap mulai merata di langit. Angin yang meniup, gelombang dengan ganas yang menerpa perahu nelayan itu. Para nelayan yang berpengalaman itu terus mendayung. Mereka mati-matian mendayung, tetapi angin ribut lebih kuat daripada mereka. Badai terus mengamuk hingga malam hari. Walau demikian, murid-murid terus mendayung meninggalkan pantai. Pada tengah malam, Yesus melihat pergumulan mereka. Angin mendorong gelombang semakin tinggi, dan Yesus memutuskan untuk pergi melihat mereka. Tiba-tiba, murid-murid itu melihat seseorang datang ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan, "Lihat, itu dia, ada hantu!" Seseorang berjalan di atas air. Itu menakutkan mereka. Mereka melihat orang berjalan di atas gelombang seakan di atas tanah. "Jangan takut, ini aku Yesus," kata suara yang dikenal. Murid-murid itu begitu kaget, sehingga sementara waktu tak seorang pun yang bicara. Kemudian Petrus berseru, "Jika itu memang engkau, suruhlah aku berjalan datang kepadamu di atas air." "Datanglah," jawab Yesus memberi isyarat kepada murid yang kadang-kadang nekat itu. Dia tersenyum memberi dorongan, sementara Petrus melangkahkan kakinya dari perahu. Sambil melihat kepada Yesus, Petrus mulai berjalan di atas air. Dia melangkah beberapa kali. Kemudian dia alihkan matanya dari Yesus dan melihat ke belakang kepada murid-murid itu. Pasti dia sudah berpikir, "Hai, lihat kepada saya. Yakinkah kalian saya berjalan di atas air?" Setelah dia mulai melihat kembali ke arah Yesus, dia melihat gelombang yang sangat besar. Dia merasakan angin yang kuat. Dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Segera keberanian Petrus sirna. "Yesus, selamatkanlah aku!" Dia berteriak. Bahkan waktu Petrus mulai tenggelam, lengan kuat Yesus diulurkan kepadanya. Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkatnya. "Mengapakah engkau kehilangan iman?" Yesus bertanya. "Engkau hanya perlu memandang kepadaku." Yesus merangkul Petrus yang kini sudah tenang dan mereka naik ke atas perahu. Segera setelah Yesus naik ke perahu, angin reda dan gelombang pun berhenti. Dan perahu nelayan yang kecil itu berlayar dengan tenang ke seberang danau.
Kini Yesus berkata kepada kita, "Pandanglah kepadaku, di sini aku untuk menyelamatkanmu. Engkau tidak dapat melakukannya dengan dirimu sendiri. Tetapi jangan khawatir, aku dapat menyelamatkanmu. Percaya saja kepadaku." Nah adik-adik, kesimpulan cerita tadi tentunya adik-adik juga sudah paham. Yesus bertindak pada saat yang tepat. Buat adik-adik juga harus percaya kepada Yesus. Jangan pernah ragu atas kuasa dan mujizat Tuhan Yesus. Adik-adik harus selalu mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Dan yakin dalam segala hal, kekhawatiran apapun, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan selalu menyediakan. Apapun pergumulan hidup kita, Tuhan pasti dengarkan. Jadi adik-adik, mulai saat ini, adik-adik jangan pernah ragu akan kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala kasih dan karunia-Mu yang memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memberkati hati adik-adik kami agar mereka dapat melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Kita tutup ibadah kita adik-adik. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.